Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Masih dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah. Nah, ini adalah gedung baru kita nantinya. Walaupun masih dalam pembangunan ya anak-anak. Doakan semoga pembangunannya cepat selesai dan kita bisa menempati gedung ini. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia masih dengan tema satu, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah susunan kata-kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Nah, syarat utama kalimat efektif adalah sesuai ejaan bahasa Indonesia, sistematis, tidak bertele-tele, dan tidak ambigu. Unsur-unsur kalimat efektif. Subjek bisa berupa benda, hewan, nama manusia, dan masih banyak lagi. Predikat menjelaskan subjek, artinya melakukan pekerjaan yang dilakukan subjek. Yang ketiga, objek, pihak yang menerima perlakuan, biasanya benda ya anak-anak. Yang keempat, keterangan, bisa menjelaskan waktu, tempat, atau cara. Nah, contohnya, adik menyiram tanaman di halaman rumah. Adik sebagai subjek, menyiram sebagai predikat, tanaman objek, dan di halaman rumah sebagai keterangan tepat. Lanjut ke pembahasan IPS. Letak astronomis Indonesia adalah berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, letak geografis Indonesia terletak antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan Indonesia sendiri berada di kawasan iklim tropis dan terletak di belahan timur bumi. Makanya Indonesia disebut negara timur. Nah, penampakan alam. Di Indonesia ada dua penampakan alam, yaitu penampakan alam daratan, di mana penampakan alam yang tersusun atas lapisan tanah cenderung kering dan tidak digenangi air. Yang kedua adalah penampakan alam perairan. Penampakan alam yang tersusun atas kumpulan air dalam jumlah besar. Penampakan alam contohnya adalah gunung, daratan yang menjulang tinggi dan umumnya berbentuk kerucut. Contohnya Gunung Semeru, Gunung Salak. 2. Pegunungan. Pegunungan adalah gunung yang berderet-deret menjadi satu rangkaian. Contohnya Pegunungan Bukit Barisan dan Pegunungan Dieng. Berikutnya lembah, yaitu cekungan landai antara dua gunung, dua bukit, atau gunung dan bukit. Contohnya lembah Baliem di Papua. Kemudian bukit, yaitu daratan yang menjulang tetapi lebih rendah dari gunung. Jadi hampir menyerupai gunung tapi dia lebih rendah. Contohnya Bukit Moko di Jawa Barat. Tanjung, yaitu daratan yang menjorok ke lautan. Contohnya Tanjung Lesung di Banten. Penampakan alam perairan. Contohnya sungai.
Sungai yaitu air yang mengalir dari hulu atau puncak gunung ke hilir, tepi laut. Contohnya Sungai Musi di Sumatera Selatan, Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Danau yaitu cekungan di daratan yang digenangi air, biasanya terbentuk secara alami atau dibuat oleh manusia. Contohnya Danau Meninjau di Sumatera Barat, Danau Tondano di Sulawesi Utara, dan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Jadi danau itu bisa difungsikan sebagai waduk ya anak-anak untuk menyimpan cadangan air. Teluk yaitu lautan yang menjorok ke daratan. Contohnya Teluk Jakarta di DKI dan Teluk Kiluan di Lampung. Selat yaitu laut sempit di antara dua pulau. Contohnya Selat Sunda dan Selat Makassar. Lanjut ke pembahasan SBDP. Jenis-jenis cerita bergambar. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal jenis-jenis cerita bergambar ya anak-anak. Sekarang kita review kembali jenis-jenis gambar cerita. Yang pertama komik, yaitu gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Yang kedua adalah karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan. Kartun, sejenis komik yang isinya hanya satu tampilan, sedangkan ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Karikatur, komik, gambar ilustrasi, dan ini kartun. Ya, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu mau kalian membuat mind mapping tentang kenampakan alam dengan dua cabang utama, kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Semoga penjelasan Ibu cukup jelas, jadi kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.